Halo Sobat Dikmas, berjumpa kembali di channel ini bersama saya. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar tentang perencanaan berbasis data untuk acuan penyusunan RKAS. Nah, pada video-video saya sebelumnya sudah saya singgung mengenai hal ini. Dan untuk perencanaan berbasis data ini di lembaga non-formal pastinya masih banyak yang awam, khususnya pada lembaga PKBM maupun SKB yang menyelenggarakan program kesetaraan paket. Nah, di sini teman-teman, saya akan berbagi tentang bagaimana cara menyusun RKAS menyesuaikan perencanaan berbasis data yang mengacu rapor pendidikan. Di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwa saya pernah mengikuti workshop untuk perencanaan berbasis data, yaitu pada sekolah formal pada jenjang SMP. Untuk caranya ini sama teman-teman. Dan untuk teman-teman saya akan mencontohkan bagaimana cara menganalisa dan nanti memasukkan ke dalam penyusunan RKAS untuk sampel beberapa contoh saja ya teman-teman, karena akan panjang apabila kita memasukkan perencanaan berbasis datanya untuk penyusunan RKAS. Nanti teman-teman bisa mempelajari dan juga bisa menyusun mulai dari sekarang menyesuaikan rapor satuan pendidikan teman-teman masing-masing. Oke, di sini saya punya catatan teman-teman. Alurnya untuk perencanaan berbasis data di setiap satuan pendidikan. Untuk penyusunan RKAS, teman-teman harus baca panduannya terlebih dahulu pada rapor satuan pendidikannya. Contohnya seperti ini. Pada set panduan membaca PBD, ini teman-teman baca dengan seksama dan bisa dipahami untuk panduannya. Kemudian utamakan benahi prioritas rekomendasi teman-teman. Nah, di sini nomor 3, prioritas rekomendasi ini berarti yang perlu kita utamakan untuk poin pada setiap masalahnya. Di sini ada yang namanya masalah, ada capaian dan skor. Di sini akar masalahnya juga sudah ada, program benahinya juga sudah tersedia, inspirasi kegiatan juga sudah tersedia, tautan referensi juga sudah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini adalah contoh kegiatannya. Nah, kemudian yang nomor 3, benahi seluruh rekomendasi. Nah, di poin nomor 4 ini bisa kita nomor 2-kan ya. Setelah tadi kita sudah menyelesaikan yang nomor 3, kemudian kita bisa cek lagi pada ke seluruh rekomendasi untuk pembenahan program-program pada setiap satuan pendidikan. Kemudian nanti bisa meningkatkan kegiatan pada laporan rapor. Setelah di sini sudah kita utamakan terlebih dahulu, kita nanti bisa cek pada set laporan rapor di sini untuk penyusunan RKAS keseluruhan. Nah, di sini teman-teman sudah berurutan mulai poin A, A1, A1.1, A1.2 hingga nanti yang terakhir adalah poin E ya, di sini E.5.6. Ini teman-teman bisa masukkan ke dalam RKAS. Jadi nanti untuk memenuhi semua perencanaan berbasis data, teman-teman untuk keseluruhan bisa melihat ini untuk semuanya ya. Nanti apabila ingin menyesuaikan dan mengurutkan mulai dari A hingga E, ini juga bisa. Tetapi teman-teman harus mengutamakan yang merah-merah seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang sudah biru, sudah hijau, bisa nanti untuk yang paling akhir setelah membenahi yang berwarna merah dan berwarna kuning untuk setiap poinnya. Di sini teman-teman harus bisa membaca panduannya terlebih dahulu supaya bisa paham. Oke. Video ini akan sedikit panjang teman-teman, jadi mohon bisa dicermati dengan baik-baik nanti cara menyusun RKAS-nya sesuai masalah yang ada. Di sini sudah disediakan lembar kerja RKAS untuk di set nomor 5 teman-teman. Ini adalah sampel yang dari bawaan pengunduhan rapor pendidikan. Jadi teman-teman bisa unduh terlebih dahulu rapornya yang sudah saya berikan tutorialnya yang kemarin, bisa disimak untuk cara mengunduh dan bisa mengamati
serta ini nanti kita langsung edit ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa subscribe yang belum subscribe, dan like video ini serta share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi tentang perencanaan berbasis data ke lembar kerja RKAS ya teman-teman. Oke, tidak menunggu lama, langsung saja kita pada tutorial. Baik teman-teman, di sini ada contoh ya. Kita fokus pada 4 kolom terlebih dahulu, yaitu benahi, kegiatan, kemudian penjelasan kegiatan, dan juga uraian. Nanti untuk yang lainnya ini supaya tidak terlalu panjang akan kita buatkan di video terpisah untuk lanjutannya. Di sini teman-teman, pada kolom benahi, di sini ada keterangan program kegiatan benahi yang dipilih dalam RKT atau rencana kegiatan tahunan. Contohnya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang peningkatan penyerapan lulusan yang melanjutkan pendidikan. Nah, di sini kegiatannya hanya diisi dengan kegiatan yang membutuhkan anggaran. Teman-teman bisa lihat dari kedua ini untuk mencari akar masalah pada prioritas rekomendasi. Kita terlebih dahulu pada prioritas rekomendasi sesuai catatan tadi ya teman-teman. Di sini akar masalahnya adalah kemampuan numerasi. Di sini sangat rendah untuk skornya, yaitu kompetensi pada domain aljabar. Teman-teman bisa fokuskan langsung saja di program benahi ini, teman-teman. Jadi di sini kita langsung kopas saja, kita copy, kita masuk pada lembar kerja RKAS. Di sini kita langsung pastekan saja. Kemudian kita bisa masuk pada kegiatan. Pada kolom kegiatan ini kita masuk lagi ke prioritas rekomendasi, kemudian kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Kita langsung ambil pada contoh kegiatan RKAS. Nah, di sini adalah contoh kegiatannya, teman-teman. Dan di sini ada 2 kolom. Yang atas adalah kegiatan BOS reguler ini untuk lembaga formal, dan yang bawah adalah BOP kesetaraan. Nah, di sini yang kita jadikan acuan, teman-teman. Harap perhatikan bahwa di sini ada beberapa kegiatan yang bisa diambil untuk di BOP kesetaraan. 1. Workshop peningkatan kompetensi, kemudian workshop CTL bagi semua tutor, dan juga penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi. Di sini teman-teman, sesuai catatan, di sini saya sudah menyediakan kebijakannya. Setiap satuan pendidikan dapat menyusun lebih dari 1 kegiatan dalam 1 poin permasalahan dalam RKT yang bisa dimasukkan dalam RKAS ya teman-teman. Jadi apabila ada 1 poin masalah di sini, kita bisa mengadakan kegiatan sudah disediakan ini, ataupun hanya memilih dari salah satu yang sudah diberikan rekomendasinya di sini teman-teman. Contohnya saja kita ambil pada poin pertama ya teman-teman. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, BOP kesetaraan. Workshop ini contohnya saja untuk guru mapel ya, yang kita masukkan pada RKAS pertama. Di sini kita cek pada kegiatan RKAS BOP. Di sini sesuai RKAS BOP-nya teman-teman. Yang teman-teman bisa input perencanaan, di sana ada pilihan-pilihan ini. Kita cari, kita pastekan. Apabila ada bisa kita masukkan teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Workshop peningkatan kompetensi. Otomatis di sini bisa kita masukkan ke dalam RKAS pada BOP Salur. Nah, di sini kita langsung saja pada lembar kerja RKAS. Di sini kita langsung masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini pada penjelasan kegiatan, di sini adalah keterangan lebih spesifik tentang kegiatan RKAS-nya. Jadi di sini otomatis teman-teman mengetik manual apabila pada aplikasi BOP Salur sesuai kegiatan yang ada di dalam lembaga. Jadi di sini apabila ada workshop peningkatan kompetensi, di sini bisa dibuat agenda sesuai akar masalahnya di sini, teman-teman. Di sini bisa kita copy paste mulai dari bidang studi. Nah, di sini
kita masukkan ke sini ya. Tinggal kopas guru mapel untuk kemampuan numerasi pada domain aljabar seperti ini bisa, atau tutor mapel di sini kita ambil kegiatan numerasi saja juga nggak masalah, tetapi bisa kita kopas seperti ini. Seperti ini juga sudah bisa seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini untuk kejelasan kelihatan kita hanya menambahkan apa yang menjadi akar masalah pada permasalahan rekomendasi di sini teman-teman ya. Di sini otomatis apabila numerasi ya kita tambahkan saja di sini numerasi. Untuk yang lainnya nanti bisa menyesuaikan kegiatannya pada setiap satuan pendidikan. Tutornya ada pelatihan apa untuk bisa meningkatkan numerasi siswa, entah itu dari penyusunan bahan ajar dan lain sebagainya, untuk sebagai referensi agar peserta didik meningkat dalam kemampuan numerasinya. Di sini kita kosongkan saja ya, karena di sini nanti untuk lanjut pada video berikutnya. Kemudian setelah ini sudah selesai, teman-teman juga bisa menambahkan di sini untuk poin yang nomor 2, kemungkinan seperti itu, workshop CTL bagi semua tutor, atau langsung nomor 3, penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi, karena di sini menyangkut pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, di sini kita bisa kopas, kita cek pada lembar kegiatan RKAS-nya ada atau tidak. Nah, jika tidak ada, tidak masalah teman-teman, kita masukkan saja sesuai dari apa yang akan kita programkan. Karena pada panduan di sini ya, kita bisa lihat satuan pendidikan boleh memilih salah satu dari indikator yang ada dan diperkenankan menambah indikator lain sesuai kebutuhan dari satuan pendidikan. Dan pada nomor 5, boleh menambahkan kegiatan lain di luar rekomendasi program tersebut yang dirasa sesuai dengan akar masalah. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman. Apabila ingin menambahkan lebih dari satu kegiatan, kita cek lagi di sini. Nah, apabila tidak ada, karena di sini adalah pengembangan, penguatan atau pengembangan pembelajaran literasi, di sini kita bisa cari yang lain. Mungkin bisa nanti untuk workshop peningkatan kompetensi evaluasi pembelajaran, atau memilih workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran bagi semua tutor mapel. Di sini bisa teman-teman, karena tadi literasi dan numerasi, mungkin di sini kita bisa pilih workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran. Jadi hampir mirip, kita bisa menyesuaikan, kita bisa pastekan. Dan di sini pelatihannya juga bisa disamakan. Kita tinggal edit saja untuk kemampuan pembelajaran numerasi ya. Kemudian di sini aspeknya sama, juga tidak masalah ya, karena lebih dari satu setiap programnya, atau langsung tiga-tiganya di sini juga tidak apa-apa teman-teman. Workshop CTL bagi semua tutor, karena di sini tadi juga sudah ada sepertinya CTL. Nah, ini workshop CTL bagi semua tutor ya. Ini bisa kita masukkan pada lembar kerja RKAS. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut nomor 3 supaya paham ya teman-teman. Kita masuk prioritas rekomendasi lagi, kita selesaikan. Nah, lanjut nomor 2 di sini. Sama numerasi, tetapi di sini perbedaannya adalah metode pembelajaran untuk poinnya, dan di sini adalah kompetensi domain aljabar. Jadi sudah berbeda ya teman-teman. Di sini metode pembelajaran. Di sini langsung saja kita kopas, kita masukkan pada lembar kerja RKAS. Di sini program benahi, kita pastekan seperti ini. Kemudian untuk kegiatannya teman-teman, di sini kita bisa cek lagi. Di sini ada 3 juga teman-teman untuk kegiatan dalam benahinya. Kita bisa memilih partisipasi, komunitas belajar,
penyelenggara pembelajaran aktif dan kreatif, nyaman, atau penyusunan modul interaktif. Di sini coba saja kita ambil satu-satu ya teman-teman. Partisipasi dalam komunitas belajar. Kita cek pada kegiatan di sini. Oh, tidak ada. Apabila tidak ada, coba kita cari yang lain. Mungkin di sini penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, dan nyaman. Kita cek ada atau tidak. Oh, ada teman-teman. Jadi kalau ada seperti ini, bisa kita langsung masukkan saja pada lembar kerja RKAS. Di sini kita pastekan seperti ini. Kemudian untuk kejelasan kegiatannya di sini otomatis karena menyangkut pembelajaran aktif dan kreatif. Di sini kita langsung saja pastekan untuk peserta didik paket menyesuaikan rapornya atau arkasnya yang disusun. Apabila paket A ya bisa paket A, apabila paket B bisa paket B. Di sini paket B. Jadi untuk paket B seperti ini ya teman-teman, untuk penjelasan kegiatannya. Jadi nanti arkasnya khusus untuk paket B saja semua ini ya. Dan bisa digandakan atau menyelenggarakan program lainnya. Di sini ada modul interaktif dan media pembelajaran. Di sini kita coba yang nomor 3. Kita cari terlebih dahulu pada kegiatan RKAS-nya ada atau tidak. Oh, ada teman-teman di sini ya. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Kita pastekan. Di sini bisa kita tarik saja seperti ini. Di sini kita pastekan untuk paket B. Jadi seperti ini saja teman-teman. Saya kira sangat mudah untuk perencanaan berbasis data seperti ini. Jadi kita menyesuaikan yang sudah ada di dalam rencana kegiatannya pada BOP Salur ini ya teman-teman. Dan ini bisa berkelanjutan menyesuaikan pada prioritas rekomendasi terlebih dahulu. Dan ini nanti bisa berlanjut hingga sampai selesai, karena ini dalam satu poin bisa lebih dari satu kegiatan. Di sini ada 3, jadi bisa dimasukkan semuanya untuk di lembar kerja RKAS. Ini hanya prioritas saja, nanti bisa masuk ke seluruh rekomendasi apabila sudah semua. Jadi teman-teman bisa mengecek kembali apa yang sudah dimasukkan di sini pada lembar kerja RKAS, atau bisa langsung nanti masuk pada laporan rapor untuk menyusun semua arkas yang ada pada rapor pendidikannya. Tetapi di sini tidak ada yang namanya benahi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup saja di sini untuk mengutamakan benahinya. Nanti untuk yang selanjutnya pada catatan di sini teman-teman dapat mengacu program sebelumnya untuk nilai yang sudah baik. Jadi teman-teman selain sudah membuat program dari prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi, nanti teman-teman bisa memasukkan program yang lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya ke lembar kerja RK seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa tanya pada kolom komentar. Apabila kurang paham, dan teman-teman bisa simak baik-baik dari awal untuk cara perencanaan berbasis data memasukkan ke RKAS ini teman-teman ya. Dan pada video selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan mulai dari kolom nomor 4, 5 hingga total. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa subscribe dan nyalakan notifikasi agar mengetahui informasi selanjutnya. Dan bagi teman-teman terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan bahas kembali untuk pendalaman perencanaan berbasis data ini memasukkan ke dalam RKAS. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri. Salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semua.